Di sinilah lokasi ketika perang Uhud. Prajurit kaum muslimin, Rasulullah menempatkan mereka di sini adalah tempat berbivaknya para sahabat Rasulullah SAW ketika perang Uhud. Di sinilah lokasinya mereka kaum muslimin berbivak untuk melawan serangan kepada kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ketika itu. Nah, sekarang kita terus berjalan ke bukit. Itu bukit apa namanya yang sana namanya? Rumah. Bukit? Rumah. Bukit Rumah. Keluarkan lagi. Keluarkan lagi. Setelah didaftarin Sama pusatnya. Ini bisa, ini bahasa Arab. Itu India tuh. Yang kedua, yang ini yang kedua. Nah, itu India. Ini dia. Bangladesh susah. Bang. Iya, biasa. Album di bawah. Ini peta apa? Peta hijrah. Bukan. Isu muslimin pasukan muslim. Yesus. Jadi siapa, Fis? Yesus. Jabal Rumah. Mana? Belum yang mana? Oh, Jabal Rumah. Jabal Rumah. Yang ini Ini pemanah. Jabal Rumah ini adalah Mana? Tempat pemanahnya ini. tempat pemanahnya Muslimin. kaum muslimin Kita kan menang. Kita ketika kesana, itu kita ambil huniman. waktu Diputerin. melawan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Terus kita sekarang menuju ke Jabal Rumah, ya, menuju ke Jabal Rumah. Ya, alah ya. Pak, markas itu artinya apa? Markas itu bisa toko, sekolah atau apa? Nah, ini penduduk-penduduk kaum Pakistan berpakaian kayak orang kedinginan itu. Di sini. Wow. Di sini yang kotak ini adalah markas bivak kaum muslimin ketika perang Uhud melawan kelompoknya Khalid bin Walid. Sekarang kita menuju ke Bukit Rumah, tempat penempatan pasukan pemanahnya Rasulullah SAW ketika itu perang Uhud. Nah, tempat ini sekarang dibuat untuk pedagang kaki lima Madinah. Rahman, ini kotak ini ini apa ini? Di dalam itu Tampak Bukit Uhud. Enggak ada apa-apa. Kosong, kosong. Kuburan. Kuburan. Coba antum tanya ini, jangan-jangan sampai tempat meninggalnya para yang waktu ketika kelompok kaum muslimin yang turun membagi ghanimah harta rampasan itu kemana? yang tadi itu. Yang tadi sana, yang bukit itu, Itu tuh. Bukit Rumah itu. Dari sini ya, di sini. Pak Kapor kosong di sini. Ini kayaknya kuburan itu, masya Allah. Ini kuburan. kuburan siapa gitu masalahnya? Pertanyaannya. Ini kuburan para kuburan syuhada perang ketika itu. Ya, kuburan syuhada. Hamzah? Ya betul, ini kuburan para syuhada dulu. Hamzah? Oh iya wangi ya? Ketika seorang
anu Sama dengan sahabat Rasulullah yang perang yang masih pengantin baru. Belok nggak? Wangi nggak? Sahabat Rasulullah yang ketika perang itu masih pengantin baru, dia belum mandi, kemudian jenazahnya sempat dimandikan oleh malaikat, sejarahnya gitu. dari WhatsApp dibagi-bagi. Ketika itu Rasulullah SAW para sahabatnya datang ketemu jenazahnya, maka dia sudah basah kuyup karena sudah dimandikan oleh malaikat Jibril. Inilah makamnya yang di dalam sini, para sahabat yang mati syuhada, mati syahid ketika perang Uhud. Nah, di sini kaum muslimin orang Ini Indonesia. Ada yang Indonesia. ziarah kubur disyariatkan dengan tanpa melakukan safar atau perjalanan karena mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ziarah kubur disyariatkan untuk tujuan pertama untuk mengucapkan salam kepada ahli kubur dan mendoakan mereka. Nabi SAW dahulu ketika berziarah membaca Assalamualaikum ahli duyari minal mu'minina wal muslimina wa inna sya'allahu lahikuna as'alullahu lanna walakunnal afiyat. Semua kesejahteraan atas kalian, wahai ahli kubur dan kaum mukminin dan kaum muslimin. Sungguh jika Allah menghendaki kami akan menyusul kalian, aku memohon kepada Allah untuk selamat kami dan selamatkan kami dan kalian. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Inilah makam para syuhada ketika perang Uhud. Para peziarah itu datang untuk menyaksikan makam para syuhada perang Uhud. Ini dari orang Di atas. ini kan perang Uhud, para syuhada. Satu lahat bisa 3 orang lah. Sekarang kita ke anu, bukit sana. Ini para peziarah berbagai macam negara yang ada di sini. Dari India, Bangladesh, Angola, Mozambike, berbagai macam negara yang datang berziarah ke makam para sahabat, para syuhada yang perang Uhud ketika itu. الرواية الصحيحة لأن خالد بن كان أميما كان مع مجموعة من السلف أميما وقد يفاجأ الإنسان ويقول هذه منطقة شمال المدينة
ومعروف أن الذي يأتي من مكة يريد المدينة الأصل أن يدخل المدينة من جنوبها ويستغرب كيف يكون هؤلاء كأنهم دخلوا المدينة ومشوا فيها وتجاوزوها إلى أن نزلوا في الشمال. هي هناك أسباب رئيسية وأهم هذه الأسباب أن الخطة إن كانوا يريدون أن يفاجئوا الصحابة يفاجئوا الانتقام كما وزن في الأولى جعلوا سنة كاملة يستفيدون بكل سرية للمفاجأة وللانتقام وأهل الدار لذلك غادروا مكة يريدون المدينة ولم يشعروا بها أحد حتى وصلوا حينما اقتربوا ورأوا أن المنطقة الرئيسة لهم هي جنوب المدينة يدخل المدينة من جنوبها تركوا هذا الموضوع ولم يعرفون أنه صلى الله عليه وسلم قبل خروجه للغزوات يرسل عيون ثم يأتي له الخبر قبل اليوم جسما أرسلهم صلى الله عليه وسلم سيأخذون هذه Ayo kita naik ke atas. Apa penyampaian dari Jadi ini dulu kan ini kuburannya kan berpisah-pisah. berpisah-pisah? Ya, di zamannya Utsman itu disatukan semua. Oh, di zamannya Sayyidina Utsman Disatukan semua. disatukan semua para suhada-suhada Terus ketika itu. yang satu kubur biasa sampai 3 sampai 5 orang. Satu kubur Nah, yang paling depannya itu adalah yang menghafal Al-Qur'an. menghafal Quran. Berarti yang kelihatan tadi itu Ya, adalah Hamzah. yang mana yang mana? Ini depan tadi tuh. Yang mana? Hamzah ya. Di sini mungkin barang murah-murah di sini. Ajwa. Riyaz किधर है Riyaz? Nah, disinilah yang dikatakan Bukit Rumah. Bukit Rumah ini ketika perang Uhud, Rasulullah SAW menempatkan pasukan pemanah di bukit ini. Ini dikatakan Bukit Rumah. Nah, ini kita mulai naik ke Bukit Rumah. Bukit yang dalam sejarah perang Uhud. Tarik. Dan ini kaum kafir Quraisy waktu ketika di mana mereka posisinya? Sekitar ini. Sekitar ini ya, yang tak arahkan kamera ini 500 meter dari sini yang tak arahkan kamera inilah. Yang jauh sana adalah tempatnya kaum kafir Quraisy ketika dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kemudian Khalid bin Walid waktu mengadakan lambungan itu lihat mana untuk menerang kaum muslimin. Berarti Antara masuk ke bawah. Gimana? Kira-kira? Jadi ini kan lebih tinggi, ini kan ditambah sama tanah-tanah. Untuk masuknya medannya. Tapi naik sabar dulu. Dari pasir ya udah. ini Khalid bin Walid melambung gunung dalam rangka apa dia? Menyerang dari belakang. Kesempatan lalu kita. Ini kita sudah di atas bukit gunung, di Bukit Rumah.
Ini jalan yang di bawah ini adalah jalan ketika Khalid bin Walid beserta pasukan kafir Quraisy untuk melakukan lambungan untuk menyerang kaum muslimin ketika lagi membagi harta rampasan perang, harta ghanimah namanya. Ini yang dulu para sebagian kaum muslimin yang diperintahkan yang turun ke bawah untuk membantu Di sini. di sini. Iya. Ya kaum muslimin posisi di atas ini, Di atas sini. di atas bukit. Pada saat apa namanya lihat banyak rampasan di bawah perang turun semua. Turun. Sebagian doanya berapa orang di sini tinggal. Nah, gitu. Berarti turun ke bawah situ. Iya, turun ke bawah. Dulu ini tinggi. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan bahwa para pasukan pemanah yang di bukit yang sekarang kita ada di sini adalah perintahkan tidak boleh turun dari gunung ini. Kemudian sebagian pasukan yang di sini, yang di bukit ini, melanggar perintah Rasulullah SAW. Mereka turun membantu kaum muslimin yang di bawah. Mata kaum muslim bawah untuk membagi harta ghanimah, yaitu harta rampasan perang. Maka Khalid bin Walid bersama pasukan kafir Quraisynya lewat bawah itu memutar sebelah kiri, terus sampai sinilah mereka menyerang kaum muslimin yang membagi harta rampasan perang. Disinilah ketika itu kalah kaum muslimin perang. Artinya belum kalah total. Namun ketika itu ada suatu akhirnya kaum muslimin yang di bawah ini ada yang lari ke Madinah, ada yang lari ke mana. Kemudian sebagian para sahabat, ada satu sahabat yang mirip dengan Rasulullah SAW mukanya. Kemudian sebagian sahabat mengatakan bahwa Rasulullah SAW sudah meninggal, karena melihat ada seorang sahabat yang meninggal mirip sekali dengan Rasulullah SAW. Kemudian antara para sahabat ada yang mengetahui bahwa Rasulullah SAW masih hidup. Maka itu mereka datang kepada Rasulullah SAW, kemudian untuk membentuk barisan perang untuk memerang kaum kafir pada waktu itu. Akhirnya kaum kafir kalah. Disinilah kesimpulannya bahwasanya segala sesuatu yang kita melanggar, yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, itu akan akibat fatal bagi kita diri sendiri. Ini sebagai contoh bahwa kita harus taat kepada Allah dan para rasul-rasul kita. Semoga dengan ulasan ini dapat memberi contoh bagi kita bahwa segala sesuatu yang diperintah Rasulullah SAW tidak boleh kita mengabaikannya dan mengingkarinya. Adanallahu yakumul azmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, coba kamu. Kita lihat muka-muka. Oh, foto ya? Udah langsung foto, lihat aja. Kita ini sekarang di Jabar. Bang, ini kameranya berapa MP? Besar. Berapa? Besar. 5? Dan di situ akan dibangun masjid. Ini masjid apa itu? Ini syuhada di sini. Masjid para syuhada. Berarti yang Kalau orang mau sholat di sini, sholat di sini. berarti itu yang lubang sana, makam sana, berarti berapa syuhada yang dijadikan Iya. satu? 70 kan di sini 70 orang. Orang yang meninggal. Ya, Pak Syahid. Jadi yang paling depan ini adalah penghafal Quran, Hamzah. Bukan, itu loh, itu kan ada lubang gede banget. Itu yang digabung jadi satu. Dan yang ada satu pisah di sini itu Hamzah sendiri. Yang di sana kan besar. Berarti sana itu sudah tulangnya sudah hancur. Enggak itu. Kalau para Syuhada enggak, jasadnya tidak dimakan bumi ya?
Iya, sebagian. Sebagian. Wallahu alam ya. Soalnya kan dia kuburnya kan disatukan semua. Nah, Tulang-tulangnya kan diambil semua berarti. aku punya video jasadnya Hamzah bin Abdul Muthalib masih utuh. Wallahu alam. Kan Soalnya kan yang diambil Hindun cuma hidung, telinga, ya kan masih utuh. wallahu alam. Soalnya kan dia kalau misalnya dia masih utuh, tidak mungkin dikasih gabung semua satu tulang. Iya enggak? Iya. Di sini sudah ada mulia. Iya. Memberi 71. Misalnya di sini. Antum ini salah pikiran. Mulia nggak? Pengen nggak? Bang pengen nggak?